Persaingan di kelas MPV 7 seater semakin ketat ya bos geng, karena Honda baru aja ngebawa Stepwagon langsung datang ke Indonesia dari Jepang. Jadi ini mobil ini akan bersaing ketat dengan Nissan Serena dan juga Toyota Foxy. Bermodalkan dengan tampang yang kece, teknologi yang oke, hybrid yang mumpuni, mobil ini siap nih beredar di Jakarta. Kayak gimana bentuk detailnya atau lebih jelasnya lagi, langsung aja kita bahas. Gua Hadi, welcome back to Mobil 123. Kalau ngebahas soal desainnya, mobil ini punya desain yang oke banget karena bentuknya Jepang banget, CBU banget. Ini tuh boxinya tuh bener-bener boxy Jepang. Lihat aja dari kalau dari depan, lihat dari segi headlampnya yang gede banget, kotak, terus juga grill-grill yang sudah mulai agak tertutup karena dia sudah menggunakan teknologi hybrid dan juga menandakan mobil ini tuh punya desain yang lebih futuristik dari sebelum-sebelumnya. Basically mobil ini tuh sebelumnya emang nggak pernah masuk secara resmi di Indonesia. Jadi rata-rata kalau yang beli mobil ini atau Stepwagon yang generasi sebelumnya itu tuh rata-rata beli di EU. Tapi sekarang Honda memberanikan diri dan juga akhirnya memasukkan mobil ini secara resmi di Indonesia. Nah, terus ke bagian sampingnya, kalau kita lihat ke bagian sampingnya, mobil ini tuh garisnya tegas banget ya. Bisa kalian lihat sendiri, panjang, kotak. Sekilas mata, kalau kalian tahu tipikal-tipikal mobil K-Car, mobil ini tuh sebenarnya desainnya mirip, cuman versi dibesarin aja. Nah, sedangkan warna yang di sebelah ini adalah warna hero colornya yang merah-merah marun kayak gitu. Nanti kita akan deskripsiin. Ada 5 warna yang akan dijual di Indonesia dari mobil ini, tapi memang bagian dalam trimnya itu hanya satu trim aja, warnanya hitam. Terus juga yang paling gue suka adalah list-list chrome di sekeliling mobil ini yang menjadi pemanis untuk desainnya biar aura mewahnya tuh lebih keluar lagi. Mobil ini juga dibekali ring 16 dengan finishing two tone ya. Di sini ada semacam warna abu-abu dan juga ada black chrome-nya. Mobil ini memiliki panjang sebesar 4,8 meteran, kemudian tingginya sekitar 1,7 meteran dan lebar wheelbase-nya sumbu roda depan sampai ke belakang itu sekitar 2,8 meter. Nah, sedangkan ground clearance sendiri itu adalah 155 mm. Yang dimana sebenarnya ground clearance seperti itu tuh cukup banget buat dipakai di Indonesia. Ya, karena kita kan jalanannya tuh banyak bergelombang, terus banyak lubang-lubang, polisi tidur. Jadi sebenarnya angka segitu tuh masih cukup banget untuk mobil ini. Ngomongin soal interiornya, kita langsung masuk aja ke dalam nih teman-teman. Dia sudah pakai tombol nih buat tutup pintunya, jadi lebih enak nih. Nah, tuh. Kita bahas dulu interiornya. Yang tadi kita udah sebutin di awal, mobil ini punya satu trim aja kalau bagian interiornya itu warnanya hitam semua. Dan dia sudah sebagian besar menggunakan soft touch, apalagi di bagian dashboard depannya. Mobil ini juga sudah dibekali head unit sebesar 10,2 inci yang terintegrasi ke smartphone. Jadi kalian Apple CarPlay itu udah bisa di sini, terus Bluetooth audio juga bisa, Android Auto juga udah bisa. Yang menariknya lagi, yang gue suka, ini di bagian konsol tengahnya, itu tuh tombol-tombolnya simple banget ya. Mungkin formatnya itu mirip-mirip sama pesaingnya kayak Nissan Serena, Toyota Foxy. Jadi tuas transmisinya itu dia nggak ada, dia hanya menggunakan tombol yang di atasnya itu ada tulisan P, terus ada reverse, neutral, dan juga drive. Terus juga di situ udah ada tombol Econ standar Honda Hybrid yang dimana itu adalah fungsinya untuk efisiensi berkendara di mobil ini. Mobilnya juga sudah dibekali AC dual zone, jadi enak nih, kiri kanan nggak usah rebutan lagi. Kalau kalian kedinginan sebagai penumpang, ya kita tinggal naikin aja suhunya. Tapi kalau misalnya pengemudinya, aduh kepanasan nih, bisa juga nurunin secara mandiri juga. Jadi udah enak nih teman-teman. Terus juga speedometer juga sudah digital dengan warna resolusi yang oke banget. Ngeliatnya juga jelas, nggak burem, detail. Jadi kalian bisa lihat juga di situ tuh detail-detailnya, ada EV mode, terus juga ada macam-macam lah di situ, kalian bisa lihat juga. Nah, kalau kalian melongok ke bagian sebelah kanan belakang, mobil ini jadi sebenarnya mobil ini adalah passenger oriented ya, yang dimana tuh kita sebagai penumpang itu akan lebih dimanjakan karena kalau kita pakai supir, mobil ini tuh lebih enak lagi. Tuh di depan tuh kita juga udah yang bagian sebelah kanan bawah yang di dashboard yang biasa kita lihat ada tombol-tombolnya itu tuh ada tombol buka tutup pintu. Jadi kalau misalnya kita pakai supir, kita mau buka pintu, ya nggak usah secara mandiri, tinggal dibukain aja sama supirnya gitu. Nah, kalau soal baris kedua gimana? Kalian pasti bertanya-tanya, yang utamakan itu adalah baris keduanya. Ya kalau kalian lihat sendiri sih mobilnya sebenarnya lega banget ya. Dan mobil ini sudah dibekali kursi ottoman dan juga captain seat. Jadi enak banget nih. Kita tinggal bisa tarik tuas di sebelah kanannya. Set, tes gini maju mundur, tes ya nggak. Terus tinggal geser kiri kanan tuh. Jadi kita mau versi sempitan yang berdekat-dekat sama pacar mungkin bisa kali ya. Nah, terus nih ottomannya tinggal dibuka doang. Nih kita mundur dulu, tes. Tuh. Sizingnya juga lumayan oke dan duduknya juga nyaman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tuh ngaturnya juga gampang. Walaupun memang terbilang basic, ini nggak menggunakan tombol, hanya menggunakan tuas, tapi sebenarnya cukup banget untuk dipakainya. Terus kalian kalau misalnya bawa makanan gitu, kepengen makan, ini juga bisa. Di bagian depan kita sudah ada meja yang disediakan nih. Nah, cuman mungkin kita nggak bisa bawa makanan yang terlalu berat ya, karena menurut gue pribadi ini mejanya kurang kokoh. Tuh kalian lihat sendiri aja, sentuh-sentuh aja bisa naik turun. Cuman kalau misalnya bawa minuman untuk naruh cup holder, di sini ada dua nih kiri kanan.
Terus juga di bagian jok depan ini juga baru lihat nih, gue unik nih. Ini ada charger portnya nih, Type C, kalian bisa lihat tuh. Di jok kanan dan juga jok kiri itu ada dua-duanya. Jadi kita nggak perlu rebut-rebutan lagi. Misalnya kita bawa handphone ngecas, tinggal tarik ininya, colok, taruh deh, simpan di sini. Terus juga di sini bagian belakang jok ini ada slot nih. Nah ini mungkin untuk menaruh HP juga di sini biar nggak jatuh-jatuhan. Jadi tadi kan kita bahas mulu baris keduanya. Kalian pasti juga bertanya-tanya rasanya baris ketiga gimana sih? Karena mobilnya adalah mobil 7 seater. Kita cobain aja langsung. Nah kita sekarang udah ada di baris ketiganya nih. Sebenarnya mobil ini cukup firm dan fine juga ya baris ketiganya. Walaupun memang kaki agak sedikit gantung ya, itu wajar aja sih karena memang baris ketiga itu adalah biasanya digunakan untuk anak-anak ya. Kalau orang dewasa sih sebenarnya kurang nyaman, tapi ini proper menurut gue di baris ketiganya. Tinggi gue 173 cm dan tadi di baris keduanya ini adalah duduk ternyaman gue. Tadi kita coba legroomnya berapa? Sekitar 3 jari. Ya kalau headroom udah pasti gede ya karena ini kan punya atap yang cukup tinggi. Terus juga di belakang nih biar nggak panas-panasan ini juga ada kisi-kisi AC nih, jadi AC udah masuk ke belakang. Terus biar nggak rebutan lagi soal ngecas kita pindah-pindah HP ke depan, di belakang juga sudah sediakan charging port nih, sebelah kiri dan juga kanan. Terus di sini juga ada cup holder 2 nih untuk naruh minuman. Nah tapi yang gue notice itu adalah di bagian pundak dari jok belakang nih, karena headrestnya itu terlalu di bawah. Mungkin kalau mau enak kalian naikin ke atas gini, tes. Nah ini lebih wise sih. Nah tapi kalau misalnya buat anak-anak ya sebenarnya segini cukup. Cuman kalau kita orang dewasa untuk duduk di belakang kita harus nyeting lagi nih duduk posisinya yang lebih enak seperti apa. Nah kalian juga penasaran pasti dengan dapur pacunya nih. Mobil ini dibekali oleh mesin 2000 cc DOHC iVTEC Atkinson Cycle, sama seperti mesin-mesin Honda lainnya yang berteknologi hybrid ya. Tenaganya sendiri memiliki 143 PS dan kemudian torsi mesinnya itu 175 Nm. Sedangkan motor listriknya itu memiliki tenaga sebesar 180 PS dengan torsi motor 315 Nm. Angka tersebut itu cukup banget ya, cukup besar untuk mengangkat bodi yang segede gini MPV 7 seater ini teman-teman. Terus kemudian mobilnya juga sudah dibekali transmisi eCVT, kapasitas tangkinya sendiri memiliki 52 liter ini teman-teman. Emang desainnya cakep banget di boskin bagian belakangnya, dia punya garis yang tegas, lihat aja stop lampnya itu garis lurus. Gini lampunya sipit gini, kalau malam sih keren banget ya harusnya bentukannya. Terus juga ini ada emblem Spada yang dimana ini adalah tipe mobilnya. Jadi mobil ini cuma satu yang masuk ke sini. Terus sudah ada logo EHEV-nya, menandakan mobil ini adalah mobil hybrid, dan yang keren adalah emblem Stepwagon, Step WGN. Yang dimana WGN itu adalah singkatan dari wagon. Nggak usah berlama-lama kita bahas itu, langsung aja kita bahas akomodasi barangnya. Udah power back door, jadi gampang nih buka-buka pintunya. Nah ini dia teman-teman. Sebenarnya untuk ukuran bagasinya bisa dibilang nggak begitu bisa muat banyak, tuh ya kan. Jadi dia hanya segini aja nih teman-teman. Tapi memang kalau kita bawa koper itu muat sih sebenarnya segini. Dia bisa muat koper 2, terus juga barang-barang yang nggak terlalu besar itu masih bisa muat di sini nih. Tapi kalau misalnya kita mau jarak jauh dan kalian nggak begitu menggunakan baris ketiga, ini bisa kita lipat nih teman-teman. Tes. Dan langsung rata lantai yang dimana kapasitas bagasinya jadi berkali-kali lipat lebih besar. Kalian bahkan bisa bawa stroller, bisa bawa koper yang besar, terus juga apalagi ya barang-barang yang kalian butuhkan yang besar-besar, kayak misalnya kita mau jarak jauh itu bisa masukin ke sini juga nih. Nah bos geng, ini udah gue lipat lagi ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya di bagian bagasi belakang ini ya, gue muat loh bos geng. Jadi bisa buat ngumpet kecil banget tuh. Muat sebenarnya ya, maksudnya barang-barang yang ya kayak tadi udah dibilang di awal kayak koper-koper kecil itu masih muat di sini. Kalian kalau bawa galon pun sebenarnya masih muat ini untuk 2 jajaran di samping kiri kanan ini. Ya bagasinya oke sih. Demikianlah review singkat kita mengenai Honda Stepwagon EHEV ini. Kesimpulannya, MPV 1 ini punya beberapa keunggulan. Yang pertama, desainnya yang kece dan bener-bener nyenengin mata ya bos geng. Kekotakan dan juga bener-bener desainnya Jepang banget. Ditambah lagi desain velgnya yang sudah berubah, membuat mobil ini tambah sip lagi kelihatannya. Ruang kabinnya yang lega banget juga menjadi keunggulan, dan kursinya yang bisa digeser-geser depan, belakang, kiri maupun ke kanan. Dengan sistem hybridnya, mobil ini juga bakalan jadi mobil sehari-hari yang efisien. Karena kita semua tahu sistem hybridnya Honda nggak pernah main-main dan terbukti efisiennya. Oke lah kalau begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita makin semangat lagi ya bikin videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.